Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marnata Meradupula, NIM 1904 113272, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya akan menjelaskan tentang fisika dasar mengenai fluida statis. Tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalkan dosen pengajar fisika dasar, yaitu Pak Ronald Mangasih Hutauruk, STMT, dan asisten fisika dasar, yaitu Bang Fajri Ramdan. Materi pertama yaitu tekanan dalam fluida. Pengertian fluida statis. Fluida statis adalah segala sesuatu yang berada dalam keadaan statis atau tidak bergerak. Pada fluida statis, arah ke bawah menunjukkan bahwa Y merupakan garis positif. Rumus tekanan P sama dengan F dibagi A, di mana P yaitu tekanan, F itu adalah gaya, A itu luas permukaan. Contohnya, anggap tinggi genangan adalah 2,4 meter, maka tekanan terjadi. Diketahui massa jenis kolam sama dengan massa jenis H2O, yaitu 1000 kg per meter kuadrat. Gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Tinggi genangan atau H-nya sama dengan 2,4 meter. Ditanya tekanannya P. Jawab, P sama dengan Rho dikali G dikali H. Masukkan angkanya 1000 kg per meter kuadrat dikali gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat dikali tinggi genangannya 2,4 meter. Jawabannya 23.520 kg meter per sekon kuadrat per meter kuadrat. Ubah satuannya, jawabannya tekanan sama dengan 23.520 Pascal. Contoh yang kedua yaitu diketahui PATM sama dengan 101.300 Pascal. Rumusnya P dibagi PA, di mana P yaitu tekanan, PA itu tekanan ATM. P itu tadi sudah dijawab, yaitu 23.520 dibagi PA-nya sudah diketahui 101.300. Jawabannya 0,23 atau 23%. Yang berarti ketika kamu menyelam di kolam, kamu berenang ke bawah dengan kedalaman 2,4 meter dan kamu mengalami tekanan 23% dari PATM. Contoh selanjutnya yaitu sebuah bola besi bermassa 220 kg dan volume 0,2 meter pangkat 3 masuk ke dalam kolam. Apakah bola tersebut akan tenggelam atau mengapung ke permukaan air? Jawab. Rumusnya massa jenis bola sama dengan massa bola dibagi volume bola, di mana massa bola tadi 220 kg dibagi volume bola 0,2 meter pangkat 3. Jawabannya 1100 kg. Diketahui bahwa massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kuadrat. Oleh karena itu, massa jenis bola besar dari massa jenis air, maka bola akan tenggelam. Materi selanjutnya yaitu gaya apung, fraksi S di atas permukaan, di mana jika massa jenis objek kecil dari massa jenis cair, maka objek akan mengapung. Rumusnya, massa jenis objek sama dengan massa dibagi volume. Massa sama dengan massa jenis dikali volume. Ketika benda melayang, maka rho objek kecil dari rho cair. Juga gaya apung sama dengan W benda. Jadi, W pindahkan cairan sama dengan W objek, di mana W itu berat. Penjabarannya bisa kita lihat di slide ini. Jadi, dapat saya simpulkan ada dua rumus fraksi di atas permukaan, yaitu F sama dengan 1 dikurang FL dibagi FO, atau F sama dengan 1 dikurang rho O dibagi rho L. Materi selanjutnya yaitu kekuatan terhadap dinding bawah air. Diketahui H-nya sama dengan 2,8 meter, Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kuadrat, L-nya sama dengan 10 meter. Ditanya F yaitu gaya. Jawab, F sama dengan limit dikali Rho dikali dA. F sama dengan limit dikali
dikali dA. F sama dengan rho dikali G dikali L dikali limit Y sama dengan H menuju Y sama dengan O dikali Y dikali DY. F sama dengan rho dikali G dikali L dikali Y kuadrat dibagi 2. F sama dengan, kita masukkan angkanya, 1000 kg per meter kuadrat dikali 4,8 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter dikali 2,8 pangkat 2 dikali 1/2. Jawabannya F sama dengan 384,160 Newton. Tekanan berubah dengan kedalaman yang sama. Jika kita mengambil rho rata-rata sama dengan rho dikali G rata-rata, yaitu rho dikali G dikali H per 2. Rumus F sama dengan P rata-rata dikali A. Penjabaran rumus dapat kita lihat di slide. Materi selanjutnya yaitu mengukur tekanan dan tekanan total. Rumusnya P ukuran sama dengan P total dikurang P ATM. P total sama dengan P ukuran ditambah P ATM. Contoh, temukan tekanan total dari titik ini. Diketahui P in adalah tekanan ukuran. P ukuran masuk ke rumusnya rho dikali G dikali Y sama dengan rho-nya 1000 kg per meter kuadrat dikali gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat dikali Y-nya diketahui 4 meter. Jawabannya 39.200 Newton per meter kuadrat. Jadi P total sama dengan P total rumusnya P ukuran ditambah P ATM. P ukuran sudah dapat hasilnya tadi 39.200 Newton per meter kuadrat ditambah P ATM-nya 101.300 Newton per meter kuadrat. Jadi P total sama dengan 140.500 Newton per meter kuadrat. Contohnya, tekanan di dalam ban. P total sama dengan P dalam ban dikurang P ATM. Diketahui P-nya 40 lb per in kuadrat atau dalam ban. P di dalam ban sama dengan P ukuran. Jadi, P total sama dengan P ukuran ditambah P ATM. P ukurannya 40 lb per in kuadrat ditambah P ATM-nya 14,7 lb per in kuadrat. Jadi hasilnya 54,7 lb per in kuadrat. Materi selanjutnya yaitu prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika kamu menekan fluida ke satu arah, maka tekanannya akan berpindah ke sekeliling fluida. P1 sama dengan P2, di mana P1 yaitu F1 dibagi A1, P2-nya F2 dibagi A2. Penjabarannya dapat kita lihat di slide dan kita masukkan angkanya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu gaya apung mengambang di beberapa lapisan. Ditanya rho objek, lapisan atas memiliki kerapatan rendah, jadi rho 1 kecil dari rho 2. Konsepnya BF sama dengan W pindahan cairan sama dengan M dikali G cairan sama dengan rho L dikali FL dikali G. Jadi W objek sama dengan BF total. W objek itu M dikali G objek sama dengan BF total yaitu BF1 ditambah BF2. Penjabaran lebih detail dapat kita lihat di slide ini juga. Materi selanjutnya yaitu gaya apung bobot nyata benda yang terendam, di mana P objek besar dari P cairan. Ditanya rho objek, ingat rumus M sama dengan rho dikali V. Rho sama dengan M dibagi V. BF sama dengan W pindahkan cairan. Ketegangan saat benda tersuspensi dalam cairan. Rumusnya T sama dengan M dikali G dikurang BF. BF sama dengan rho U dikali V rata-rata Li dikali G. Jadi P objek sama dengan M objek dibagi F cair sama dengan M objek dibagi BF dibagi rho cair dikali G. Materi terakhir yaitu gaya apung. Apa yang akan membuatnya tenggelam? Kita menganggap angka pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa bobot tambahan dan angka kedua
sama dengan BF2 sama dengan W penggantian cairan tambahan. M dikali G objek sama dengan M dikali G cairan tambahan. Jadi rumusnya adalah M sama dengan rho L buka kurung L2 Y tutup kurung atau M sama dengan rho L dikali delta V terendam. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat.